Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man video. Kali ini kita komat-kamitkan si Melza God UR. Full atau skip nih. Kita ke skill set bentar ya. Skill 2 3 hit 600% normal damage. Kalau ultra jadi 750. Cross shape atau T-shape biasanya kita tahu ya. Cross shape atau T-shape. Hit terakhir 100% chance untuk inflict special shatter selama 3 round. Special shatternya apa? Damage free target akan berkurang 10% ketika diserang dan akan kena damage shatter damage tipe damage baru nih, shatter damage 250% attacknya si Melza. Kalau ultra ulti jadi 350. Oh ya, damage free berkurangnya juga jadi 15%. Ini kan per stack ya, jadi dikali 3 berarti ultra ulti berkurang 45% itu damage free. 750 tadi nambah lagi 45% kasarnya. Terus shatter damage-nya 1050%. Wow ya. Pasifnya, ketika teman take action, durasi dari special shatter yang ada di musuh bertambah, berkurang ke 4 round. Terus ini yang tadi kan dia dan temennya ya. Yang efek kedua nih, turn apapun berarti mau musuh pun juga dihitung. Tiap karakter selesai jalan, dia akan ignite shatter musuh, tapi kalau yang sudah 3 stack. Nah ini yang jadi PR-nya tuh, harus 3 stack cuy. Ulti dia sendiri kan cross shape ya, cross target. Berarti misal di tengah, yang dianya di tengah, musuh di belakang yang sudut-sudut itu nggak kena. Terus scroll kan random, makin sulit. Yang tidak random aja baru 2 stack tuh. Nah seperti itu guys, ini PR-nya nih. Dan katakanlah misalnya musuh ada 3 stack, meledaknya per shatternya itu ternyata tinggi loh. Ternyata tinggi, 500% dari value-nya si shatter itu. Misalnya special shatter di tim musuh ada 2 milik Melza, berarti 350 kali 2 700%. Terus ada 1 dari si Atomic 250, udah 900%, itu dikali 5 coy. Itu basicnya aja dikali 5. Sayangnya setelah meledak special shatternya hilang. Nah itu karena mungkin tinggi kali kaliannya ya. Terus kalau ungu 5 jadi 800%. Ungu 5 nya amazing sih ya, amazing. Bisa dibilang balik modal lah. Kalau 500% nih kayak so-so. Gue menilainya di angka 650. Kenapa? Contoh nih, 1000% nih, kalau 3 stacknya ini milik Melza semua, 1000% dikali 6 itu udah 6000% ya. 6000%. Katakanlah ada scroll, total 10%, 10.000%. Ini hitungan kasar. Kalau 1000% tadi diledakin jadi 800. Ya jadi 8000. 8000-nya dikali 3 itu 2400. 10.000 dengan 2400 dengan 24.000 itu tinggi kan? Tapi karena hilang shatternya, jadi 10.000 tadi ya kasarnya ya, berandai-andai atau eksponensialnya atau potensinya bisa 20.000 juga. Mirip dan lebih 4.000. Itu pun dibandingkan dengan potensial. Makanya 8.000 ini udah untung nih menurut gua. Soalnya sudah seluruh potensinya itu bisa terjadi plus 4.000 ekstra. Ini hitungan andai-andai. Makanya 650 ini udah angka paling pas. Jadinya kalau polos itu rugi malah. Itu rugi malah menurut gua ya. Situasional sekali, plus harus ngejar P5. Makanya ini jadi jeleknya si Melza ini di situ. Belum lagi Atomic banyak yang skip. Sudah ada videonya tentang kenapa Atomic banyak yang skip. Ya karena udah pada punya dan sudah ready si metal bednya. Gitu guys, kira-kira ya. Semoga dapat ya, agak ribet soalnya ini si Melza ini. Terus awaken pasifnya, ini yang menarik nih. Dia selama 3, kalau awaken 2 5 round, dia dapat non crit no death effect di awal battle. Terus dia juga ada 2 nih, ada no crit no death sama bisa resist fatal crit hit 3 kali. No crit no death dan bisa resist fatal crit hit 3 kali. Dia juga ada 100% crit rest.
100% crit race ini bukan berarti musuh nggak bisa crit ya, tetap adu dengan crit musuh juga. Tapi ini gede banget dan jarang sekali terjadi. Dia juga ada 50% 65 itu kalau awaken 2 non crit damage free. Immunity charm sama escape effect. Escape effect ini tendangannya si PM. Berarti dia akan selalu di depan. Iya, ini char penting di monster tourney. Ini char penting di monster tourney. Karena big hitter di monster tourney itu nggak bisa nyerang belakang. Borosto itu pun ya di outshine lah sayangnya sama si Hellfire dan si Goketsu ya. Kalau sama G4 masih so-so lah bisa dibandingkan. Tapi hard hitternya kayak Hellfire dan Goketsu itu nggak bisa nyerang belakang. Keberadaan dia di depan tengah atau depan atas terserah kalian mau taruh di mana itu mengganggu. 3 round loh, nggak bisa inflict damage, kalian ke DPS musuh karena diumpetin, diisolasikan di belakang. Non crit no death ini apa bang? Asalkan damage yang diterima, fatal damage yang diterima itu tidak kritikal, dia nggak akan meninggoy dan tetap nge-keep 20% maksimum HP. Sayangnya dia nggak murni kebal, dia menyisa tetap pakai yang special guard ataupun HP shield-nya dan menyisakan 20% maksimum HP. Ini sayangnya di sini sih minusnya. Kalau seandainya dia benar-benar murni kebal selama 3 round, terus setelah masuk round 4 masih full tuh HP shield dan special guard-nya, wah ini baru char OP. Sayangnya tetap kepake semua itu, tetap dikurangi, alhasil masuk round 4 damage HP-nya tinggal 20%, dicolek doang hilang ya, meninggo ya. Itu sih, ini salah satu syarat dia jadi OP menurut gua. Atau kalau dia mengignite special shatter 3 stack itu, shatternya tidak hilang, itu juga si Melza ini jadi OP. Sayangnya 2 minus itu yang bikin gue menaruh si Melza ini tidak OP ya, bener-bener adisional. GG di antara char-char UR yang lain yang sebelum-sebelumnya, tapi char kedepannya lebih OP lagi. Jadi alhasil si Melza ini menjadi biasa atau mediocre. Resist fatal crit hit ini apa? Kalau misalnya musuh kena nyerang si Melza ini dan hit pertama, hanya hit pertama ya, hit pertamanya itu kritikal, terus akumulasi total damage yaitu fatal damage. Fatal damage itu damage yang menghasilkan si Melza ini jadi meninggoy. Itu maksudnya. Hanya hit pertama yang dihitung bila trigger kritikal, baru ngabisin jatah resist fatal hit crit 3 kalinya si Melza. Itulah kenapa sulit banget ngekill Melza di bawah 3 round. Terjadi, tapi gue baru lihat pakai biji mata gue itu baru sekali. Dan ada beberapa kali di share. Ingat yang di share itu yang sukses ya. Yang di share itu yang sukses. Banyak yang nggak berhasil ngekill Melza di bawah 3 round. Memang tugas dia menahan selama 3 round itu jos banget. Seperti itu ya guys. Si Melza ini sebenarnya udah ada si Atomic dan si Gale sih yang bisa inflict shatter juga. Cuman ya itu damage shatternya nggak setinggi si Melza yang 350%. Tapi paling solid si Atomic sih. Cuman ya itu tadi banyak yang skip. Jadi kalau Melza tanpa Atomic, wah kayaknya nggak bisa ya, murni jadi tank doang sih ya. Terus kalau secara overall dia ini men-tackle 2 orang ini. Misalnya nggak ada 2 orang ini, rugi banget seperti yang gue bilang tadi. Soalnya slot kosongnya bisa diisi hal lain, char lain yang lebih OP. Tapi kalau misalnya karakter tim musuh ada karakter 2 ini, wah jadi strong tim kalian. Jadi persentase menangnya naik drastis. Berarti untuk top ranker, rank 10 ke atas, atau malah bukan bahkan 5 ke atas, punya dia polos sangat berguna sih pastinya. Soalnya kan PM ini notabene kata kutip harus ada di top ranker kan. Nah kalian kan bisa ngintip tuh di arena, lihat ada PM tinggal masukin Melza polos, kelar ya. Nah, cuman buat di bawah rank 10 atau yang ya santai lah ya, high ranker lah ya, bukan top ranker, high ranker atau bahkan yang mid, itu saran gue nggak usah ambil si Melza. Soalnya 180 itu terlalu mahal cuy.
Tapi nih biasanya F2P nih suka fokus nih, F2P suka fokus ke hero atau ke monster tourney ya. Soalnya kan lumayan prestisnya di situ kan. Wah, gue F2P nih bisa menang. Nah, khusus monster tourney si Melza ini akan sangat ngeganggu cuy. Kenapa? Karena semua orang-orang ini eksekutif saat ini di era sekarang, eksekutif monsternya itu nggak bisa nyerang belakang cuy. Nah itu dia. Jadi dijamin amsyong kalau kalian ambil Melza, musuhnya nggak ada Melza. Cuman bersediakah kalian bakar 100-an BT? Nah itu sih pertanyaannya. Kalau kalian bersedia, ini si Melza berguna banget di monster tourney. Berarti putuskan ambil si Melza ini bila pertama kalian punya Atomic, pengen nyoba setter combo. Kedua, kalau kalian top ranker karena punya polos juga, ini udah oke banget buat mendisable si PM aja. Sebatas itu ya, tapi tidak harus. Dan ketiga, kalau kalian entah F2P, entah kalian mid spender atau bahkan pause sekalipun, kalau kalian mau mencoba mendominasi monster side, punya dia polos kayaknya oke banget untuk menaikkan chance-nya. Sekarang kita di in game-nya. Ini gue mau tunjukin langsung aja lah ya, mumpung ini final nih. BTW si Monsuta ini justru lebih tinggi dari gue. Jadi kalau kalah pun tak mengapa ini. Cuman gue akan deliver. Kenapa Melza itu bagus banget di monster side tourney, khusus monster side tourney ya. Kalau di luar dari monster side tourney, so-so tergantung. Ya kalau misalnya musuh ada PM ataupun ada Melza, poinnya drastis naik. Tapi kalau nggak ada PM atau nggak ada Melza, berarti slot kosong itu diisi char lain. Ini konteks full limited. Melza UR kalian malah bikin rugi. Seperti itu guys. Tapi dia nggak bisa mati bang, di depan terus bang. Apalagi A2 sampai 5 round. A1 aja 3 round itu lama loh bang. Iya, di luar dari monster tourney, si Genos itu AOE cuy. Jadi mau dimanapun, diisolasikan gimana pun, hitter kalian tetap ngap, tetap kena. Terus nggak usah jauh-jauh, Hellfire dan Goketsu sekalipun kalau ditemenin sama si King, ya otomatis random juga. Seperti itu guys. Wah ini di bulan ini kayaknya ya, bulan ini mulai sering kalah gue sama si Monsuta ini. Karena ya itu ada si Sonic, dan Sonicnya juga A2 nih. Sonic sama G4 nya ini, Sonic sama G4 nya full set. Tapi ya yang digaris bawahi bukan antara menang dan kalahnya, lebih ke pertarungan ini nih bisa dibilang gue 48% lah ya. Gue 45 dah, 45% chance. Sedangkan si Monsuta ini 55% chance. Itu termasuk masih gambling lah ya, Terus kenapa kalau keberadaan si Melza jadi bikin 95% atau bahkan 99%? Karena kalau di monster side hanya boros. Di monster side hanya boros tok. Di luar boros yang lebih superior, nah ini mohon maaf nih ya, memang boros kalah dengan si G4, apalagi dengan Hellfire atau dengan Melza sekalipun kalau dari sisi damage-nya nggak sih. Di luar daripada boros, semuanya nyerangnya front row. Si Gale juga kolom. Jadi bisa banget metode isolasi tadi. Melza depan tengah, terus si Hellfire ataupun bahkan G4 sekalipun di belakang bawah atau belakang atas. Selesai, 3 round nggak kesentuh. Ini contoh kayak ini kan 45% chance gue menang, 55% chance si Monsuta. Dengan adanya Melza, salah satu dari gue nih ada Melza, selesai, langsung drop parah chance-nya. Gitu ya guys. Jadi buat kalian yang tipis-tipis atau bahkan ada sebatas ada harapan, kalau kalian ngambil Melza dan tujuan kalian memang monster tourney, wah itu pasti fix naikin drastis chance kemenangan kalian.
di sini lebih diuntungkan si Sonicnya sebelah kanan nih. Soalnya Awaken 2 sudah ada ngasih evasion. Sedangkan Gale gua cuman murni speed. Tapi kan udah memang kalah speed ya tadi. Begitulah guys. Nah kan, lihat ini. Seandainya dia di belakang si G4 dan katakanlah si Boros itu si Melza depan, selesai gua ngibas-ngibasin Melzanya doang. Sebaliknya sama juga. Woi, gue yang menang kali ini. Ya, kita kembali ke slide ya. Sekarang Babgi rekomendasi attack persen tentunya. Udah nggak perlu pikirkan HP, karena tadi yang gue bilang HP shield dan special guardnya tetap kepake. Jadi ujung-ujungnya waktu masuk round 4 itu ya tinggal 20% HP-nya. Jadi percuma nih. Kecuali super duper banget di build-nya ya, dan jomplang banget sama target musuh. Nah itu beda cerita. Biasanya seperti itu ya guys. Kalau dragonnya attack dan opsionalnya HP. Terus ini attack dan opsional HP juga. Sigilnya baiknya ini. Kenapa? Ini sigil baru ya. Segala tipe damage naik, terus segala tipe damage berkurang untuk yang defense ya. Kenapa? Karena shatter damage belum ada tipe yang kayak Inferno yang naikin DOT. Terus ini tentunya udah nggak usah pikirin pertahanan, karena dia udah nggak butuh lagi pertahanan. Yang penting dia bantu-bantu inflict damage. Terus untuk value, nah ini value nih. Menurut gua kalau polosnya 85 ya, lumayan untuk di PvP ini. Terus kalau berkeepsake 90. Sangat disayangkan tidak mentok 100 ya, karena situasional dia ini kayak edisional sih menurut gua. Apalagi jadiin UR pertama, wah big no ya. Terus ini kalau full set, ini PvE juga lumayan oke loh dia. Bukan dari segi damage sih, lebih ke segi positioning. Kalian bisa mempositioningkan dia itu di hal-hal tertentu sangat berguna ya. Terus ini berkeepsake tentunya jadi bisa inflict damage juga. Sedangkan ya ini cuma nambah-nambahin sedikit ya. Sedangkan ini bossingnya butuhnya keepsake. Dan kalau di keepsake-nya jadi lebih drastis jauh. Ini kira-kira kalau PvP recommendednya kalau melawan PM atau di monster tourney. Sedangkan di PvE dan PvB kalau bisa berkeepsake, kalau enggak ya jadi cuman pelengkap doang. Ini line up polosnya di core Boros. Kalau bisa Borosnya jangan di satu kolom kan, atau bahkan satu row kan sama si Melza. Terus kasih heal si Smileman ke Boros. Biar Borosnya ya bantu sedikit-sedikit lah ya. Terus ini yang di Drive Knight. Wah, mau nggak mau Melzanya yang jadi hitter. Tapi Drive Knight-nya diasingkan, diisolasikan supaya nggak kena damage cross shape Melza musuh kasarnya. Kalau musuh ambil Melza. Ya kalau misalnya bener-bener murni kayak gini, keadaan musuhnya juga cuma 1 UR ya, tentunya bisa lah compete sedikit-sedikit ya kayak gini ya. Sedangkan ini yang full limitednya. Yang full limitednya kayak gini kira-kira guys. Dan kalau ini yang versi berbedanya tanpa si MB. Soalnya kan MB dengan si Atomic ini baiknya salah satu. Oke, itu saja video kali ini mengenai Melza. Menurut gue secara overall sih mending skip sih ya. Soalnya cara berikutnya itu sangat lebih OP. Cara kedepannya sangat lebih OP. Mending skip. Kecuali kalian memang top ranker ya. Top ranker kan itu pun gak harus. Top ranker kan banyak punya PM. Nah itu pun gak harus. Atau mau meningkatkan chance lebih signifikan lagi di monster tourney. Nah selain itu, wah selesai deh. Mending skip aja sih Melza ini. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silahkan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.